Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengakuan biaya dan konsep penandingan matching biaya di dalam akuntansi. Secara umum, biaya atau cost adalah seluruh pengorbanan dalam bentuk moneter yang harus dikeluarkan untuk suatu proses produksi atau untuk mendapatkan manfaat tertentu. Seringkali istilah biaya ini disamaartikan dengan istilah beban. Namun, biaya memiliki arti yang berbeda dengan beban di dalam akuntansi. Nah, biaya itu adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Sedangkan beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang mempengaruhi pendapatan. Perbedaan biaya dan beban dalam akuntansi terletak pada yang pertama itu adalah di dalam periode akuntansinya. Biaya memiliki periode lebih dari 1 tahun di dalam perusahaan karena dianggap sebagai pengeluaran untuk modal. Sedangkan beban memiliki periode kurang dari 1 tahun karena dijadikan sebagai pengeluaran pendapatan. Nah, perbedaan yang kedua itu terletak pada posisi dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, biaya biasanya diletakkan di dalam penyusunan neraca yang belum terpakai yang dapat digunakan untuk aktiva perusahaan, sementara beban diletakkan pada laporan laba rugi. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Adapun klasifikasi dari biaya adalah yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya akan selalu tetap dan tidak berubah karena perubahan volume dan aktivitas tidak mempengaruhinya. Biaya tetap ini semakin besar suatu aktivitas, maka semakin kecil biaya tetap per unitnya. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang total keseluruhannya akan selalu berbeda mengikuti perubahan aktivitas. Nilai biaya variabel akan berbanding lurus dengan pergerakan volume kegiatan. Semakin besar volume aktivitas, maka biaya variabel juga semakin tinggi. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada sumber daya manusia berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa. Cara pembayarannya bisa tetap setiap bulan atau berdasarkan jumlah satuan produksinya. Yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Contoh dari biaya tenaga kerja tidak langsung adalah seperti biaya pemasaran, personalia, biaya satpam, dan sebagainya. Adapun klasifikasi biaya selanjutnya adalah biaya overhead pabrik, biaya produksi, biaya penyusutan, dan masih banyak lagi klasifikasi mengenai biaya. Namun, di sini saya hanya membuat klasifikasi biaya yang sering kali digunakan di dalam akuntansi. Selanjutnya adalah pengakuan biaya. Pengakuan biaya adalah metode pencatatan biaya dalam laporan neraca laba rugi yang terkait dengan kenyataan bahwa biaya itu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Pada dasarnya, biaya atau cost memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai aktiva dan sebagai beban pendapatan. Konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya adalah pengukuran biaya. Pengukuran biaya adalah penentuan jumlah rupiah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan pada produksi. Adapun langkah dalam pengukuran biaya adalah yang pertama adalah cost historis.
Kos historis merupakan jumlah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atau kos historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kos pengganti atau kos masukan terkini. Kos masukan menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama, contohnya penilaian untuk persediaan. Dan yang ketiga adalah setara kas atau cash equivalent. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Next, konsep penandingan. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Adapun tiga dasar konsep penandingan yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Contoh dari biaya yang dapat ditandingkan dengan dasar penandingan langsung adalah biaya komisi penjualan, gaji dan upah, serta kos barang terjual. Selanjutnya adalah alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk, tetapi periodik. Yang terakhir adalah pembebanan segera atau immediate recognition. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan, misalnya pencatatan terhadap biaya advertensi. Sekianlah penjelasan mengenai pengakuan biaya. Terima kasih.